Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5011. Tepat ketika Ruoli tidak sabar untuk mengatur ibunya pergi ke kamar mandi dan mempersiapkannya untuk meminum pil pembentukan kembali, ZYNN di ruang tamu suite memandang Charlie dan bertanya ragu-ragu. "TN Wade, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Su, katakan saja, jangan terlalu sopan." ZYNN tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata sambil menyeringai. "Aku ingin meminta sesuatu, bisakah kamu memberiku 1 hari kebebasan besok, bahkan untuk setengah hari?" ZYNN tahu betul bahwa meskipun dia juga mengikuti Roma ke New York, tapi dia pada dasarnya berada di bawah tahanan rumah oleh Charlie. Charlie mendengarkan permintaannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang ingin dilakukan Tuan Su dengan waktu luang 1 hari? Kamu bisa membicarakannya dulu. Jika masuk akal, masalah ini tidak bisa ditawar." ZYNN tampak sedikit malu tiba-tiba, dia ragu-ragu sejenak. Kemudian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Saya ingin membeli hadiah untuk Ibu Ruoli. Jika kondisinya memungkinkan, saya akan mengundangnya keluar untuk makan malam." Charlie mendengar ini dan langsung tertarik, dia menatap ZYNN dan bertanya langsung ke intinya. "Saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda berencana untuk melangkah lebih jauh dengan misi?" ZYNN dengan cepat menjelaskan dengan ekspresi bingung. "TN Wade, jangan salah paham. Saya tidak punya pikiran yang tidak masuk akal. Dan aku pasti tidak ingin menggunakan metode ini untuk mempengaruhi hukumanmu padaku. Saya membuat permintaan ini berdasarkan perasaan pribadi saya." Berbicara tentang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Sambil mendesah dengan emosi dia berkata, "TN Wade, sebenarnya, selama periode waktu ini di Aurora Hill, saya telah serius merenungkan diri saya sendiri. Saya benar-benar telah gagal dalam hidup saya. Saya telah memilih sendiri lawan yang tidak akan pernah bisa saya kalahkan. Dan saya telah memilih untuk diri saya sendiri seorang wanita yang tidak akan pernah bisa saya pengaruhi. Saya pikir saya telah berdiri di atas banyak keluarga di negara ini. Tapi saya tidak menyangka ketiga anak saya berulang kali mengalami krisis." Pada saat ini, dia melihat ke arah kamar mandi dengan malu dan bergumam. "Juga, aku membiarkan seorang wanita yang mencintaiku diam-diam berkorban untukku selama bertahun-tahun. Dan setiap kali aku memikirkannya, aku merasa malu." Ketika Charlie mendengar ini, dia sedikit mengangguk, dan sikapnya terhadap ZYNN mau tidak mau berubah. Di mata Charlie, ada 2 jenis musuh. Salah satunya adalah orang yang harus mati karena kejahatan keji. Dan yang lainnya adalah orang yang dapat diselamatkan sebelum dia harus mati. Jika keluarga Su benar-benar dalang di balik kematian orang tua mereka saat itu, Charlie pasti akan membiarkan semua keluarga Su yang terlibat dikuburkan bersama orang tuanya. Untungnya, keluarga Su tidak benar-benar berpartisipasi, jadi masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Jadi, dia pura-pura menghela nafas, "Miss, dia memang telah membayar banyak untukmu, bukan hanya dia. Tetapi bahkan Ruoli telah membayar banyak untukmu dan keluarga Su, dan dia telah dikhianati oleh keluarga Su berkali-kali." ZYNN berkata dengan malu, "Kamu benar. Anggota keluarga Su sebelumnya terlalu acuh tak acuh, termasuk aku." Setelah berbicara, dia tidak bisa tidak berkata dengan tulus. "Jadi saya sudah berpikir, saya berharap akan ada kesempatan untuk menebus ibu dan anak." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana rencanamu untuk menebusnya?" ZYNN ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih mengatakan apa yang dia pikirkan, sambil menatap Charlie dengan sangat tegas. "TN Wade, sejujurnya, saya ingin membeli cincin besok. Telepon restoran kelas atas, undang Ibu Ruoli untuk makan malam bersama, lalu melamarnya saat makan malam." Bab 5012. Usul? Charlie sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata dengan serius, "Kamu adalah putra tertua dari keluarga Su. Meskipun Nona Hi melahirkan Ruoli untukmu, statusnya terkait erat dengan dirinya. Anda berada 108,000 mil jauhnya. Belum lagi, dia masih penyandang disabilitas, tentu saja. Saya tidak bermaksud mendiskriminasi penyandang disabilitas. Hanya ingin bertanya apakah kamu telah mempertimbangkan dengan hati-hati kesenjangan antara kalian berdua?" ZYNN melihat Charlie mengerutkan kening dan mengucapkan beberapa kata ragu, berpikir bahwa Charlie sedang menanyainya. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade,
Kamu tidak perlu meragukan motifku. Saya benar-benar ingin berbicara dengannya dan berjalan bergandengan tangan selama sisa hidupnya. Saya tahu dia selalu memiliki saya di hatinya, dan saya berharap begitu di hati saya sendiri selama ini. Dan Anda dapat yakin bahwa saya ingin menikahinya, bukan untuk apa yang disebut kebebasan. Jika dia setuju untuk menikah dengan saya bersedia untuk terus menjadi tahanan rumah di Aurous Hill di masa depan. Kamu hanya perlu memberiku 1 hari kebebasan. Setelah hari kebebasan ini, aku akan terus mematuhi semua pengaturanmu sebelumnya. Setelah berbicara, ZYNN sangat serius saat dia berkata, adapun celah yang baru saja kamu sebutkan, itu tidak ada lagi di mataku. Saya bukan tuan muda tertua dari keluarga Su, atau pewaris keluarga. Dan lengannya hilang karena dia kehilangannya untuk menyelamatkan hidupku. Aku berutang padanya apa yang hilang darinya, jadi untuk mengatakan bahwa ada celah yang nyata. Ini juga kesenjangan antara tinggi dan rendah saya. Ini saya dan dia, jaraknya 108,000 mil. Melihat ketulusan ZYNN, Charlie tahu semua yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya. Dan dia tiba-tiba merasa sedikit emosional di hatinya. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, Charlie juga bersimpati pada ZYNN. Jika tidak ada yang lain, dia sangat mencintai Leona selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak bisa menukar ketulusan Leona, yang benar-benar memalukan. Selain itu, orang tua Su adalah orang yang kuat dan metodenya kejam. ZYNN selalu ditekan. Pada saat kritis, dia dibawa ke Australia oleh lelaki tua itu. Bahkan putrinya dikhianati oleh lelaki tua itu. Jika dia benar-benar bisa berkumpul dengan Roma dan menjalani sisa hidupnya dengan cara yang membumi, dia rela mengakhiri hukumannya dan bahkan mengirimkan berkatnya sendiri. Namun, Charlie mau tak mau mengingatkannya. TNSU, setiap orang sukses akan merenungkan dan mengkritik dirinya sendiri ketika dia dalam kesulitan. Ketika Zhu Yuanzhang dalam kesulitan, dia juga memasak bubur dari sisa makanan. Dia menganggapnya sebagai sup terbaik dalam hidupnya, tetapi masalahnya adalah beberapa orang benar-benar dapat berefleksi. Dan bahkan jika mereka berhasil di masa depan, mereka dapat mengingat pelajarannya. Tetapi refleksi beberapa orang hanya akan tinggal di palung. Jika Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda dan mendapatkan kembali kendali atas ratusan miliar kekayaan di masa depan, apakah kamu akan tetap berpegang pada keputusanmu saat ini? ZYNN mencibir dan berkata, kekayaan ratusan miliar? Tapi itu hanya sekilas. Keluarga Su dulu memiliki rumah besar di seluruh dunia. Saya telah tinggal di banyak villa, rumah bangsawan, dan bahkan kastil. Tetapi sejujurnya, saya belum pernah tinggal di Aurous Hill selama periode waktu ini. Untuk sementara, saya tidak lagi harus memutar otak untuk mengekspresikan diri, tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan ayah saya tentang saya. Tidak lagi khawatir tentang intrik antar saudara, kamu bertarung denganku. Dan aku tidak perlu lagi khawatir untuk mengetahui apakah Ibu Xiu adalah istriku atau bukan. Tapi memikirkan pria lain di belakangku. Selain itu, ada perawatan Ibu Ruoli yang teliti dan penuh perhatian setiap hari. Saya tidak tahu betapa mudahnya hidup, dengan apa yang sering dikatakan anak muda hari ini. Hanya sepatah kata, ini adalah kebahagiaan berbaring. Bab 5013. Omong-omong, ZYNN menatap Charlie dan berkata dengan sungguh-sungguh. TN Wade, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, jelas bukan aku yang kamu khawatirkan. Aku akan menyesalinya di masa depan, tetapi khawatir dia akan menyesalinya di masa depan. Apakah itu akan membuat Ibu Ruoli sedih dan membiarkan Ruoli mengecewakanku? Aku berjanji padamu tentang kepribadianku hari ini, mulai sekarang sampai aku mati. Saya akan memenuhi keinginan ibu dan anak, dan saya berjanji kepada Tuan Wade untuk melakukan yang terbaik. Kata-kata ZYNN tulus. Charlie juga bisa melihat bahwa dia bisa menceritakan semua ini kepadanya setelah banyak berpikir. Dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-katanya bahwa dia memang telah melihat situasinya sekarang. Dan dia tidak lagi tertarik untuk mengambil alih keluarga Su dan triliunan properti keluarga. Baginya sekarang, bagaimana menebus seorang wanita yang telah mencintainya selama bertahun-tahun dan mendedikasikan dirinya banyak. Bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik, sudah menjadi hal terpenting dalam perencanaan hidupnya. Melihat ini, alis Charlie yang mengernyit akhirnya melebar. Dia melirik ZYNN, dan segera berkata dengan ekspresi serius. Jika Anda benar-benar ingin melamar, Anda tidak perlu menunggu sampai besok, karena besok, segalanya akan berubah secara kualitatif.
ZYNN sangat terkejut dan bertanya tanpa alasan. TN Wade, apa yang Anda maksud dengan perubahan kualitatif? Charlie berkata dengan serius, jika Anda benar-benar memutuskan untuk melamar. Mulailah bersiap sekarang, dan tunggu sampai pintu kamar mandi terbuka dan Buhi berjalan keluar. Kamu segera naik, berlutut dengan satu lutut dan melamarnya. Percayalah, ini adalah kesempatan terbaikmu. Perubahan kualitatif yang baru saja dikatakan Charlie adalah sebenarnya pil renovasi yang dia serahkan kepada Ruoli barusan. Diperkirakan Ruoli seharusnya ada di kamar mandi sekarang. Membantu ibunya untuk mempersiapkan sebelum minum obat. Mulai. Sekarang, dalam 20 hingga 30 menit lagi, ketika Roma berkemas dan berjalan keluar dari kamar mandi. Dia akan benar-benar menjadi orang normal, dan lengan kanannya yang patah akan tumbuh kembali utuh. Jika ZYNN menunggu sampai besok malam untuk melamar lagi. Kemudian akan ada perasaan melihat Roma pulih dan dia melamar pernikahan. Oleh karena itu, karena pertimbangan untuknya. Charlie berharap dia bisa segera siap dan melamar segera setelah Roma keluar. Dengan cara ini, ZYNN memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Ruoli pasti akan sangat senang. Bagi Roma, ini adalah kebahagiaan ganda. Selama Roma mengangguk, semua orang akan senang malam ini. ZYNN tidak mengerti mengapa Charlie harus segera mempersiapkan diri dan berkata dengan gugup. Itu, Tuan Wade, kau memintaku untuk mulai bersiap sekarang, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya awalnya ingin memilih cincin berlian besok. Dan kemudian pilih setelan yang layak, tapi sekarang tidak ada waktu. Charlie tersenyum, ini belum terlambat. Ada beberapa merek mewah di lantai pertama hotel. Termasuk perhiasan Cartier, dan beberapa merek pakaian pria. Saya akan membiarkan Tuan Chen membawa Anda ke bawah untuk mengambil barang-barang sekarang. Untuk bunganya, aku juga akan memintanya untuk membantu mengaturnya. 20 menit sudah cukup untuk bersiap-siap. Hampir semua hotel bintang 5 mewah memiliki jalan komersial kecil mereka sendiri. Menarik merek lini pertama di industri mewah. Yang nyaman bagi pelanggan kelas atas untuk berbelanja di dekatnya. Jadi, apakah itu cincin berlian atau jas, Anda dapat menemukannya di sini. ZYNN tidak menyangka Charlie akan mengaturnya sekaligus. Tapi waktu tiba-tiba didorong di depannya, dia tidak bisa menahan gugup. Dan dia ragu-ragu dan berkata, bukankah ini terlalu mendadak? Aku belum siap mental. Charlie bertanya padanya, selain cincin berlian dan bunga. Persiapan apa yang perlu Anda lakukan untuk lamaran pernikahan? Ini, kata ZYNN beberapa saat. Di suatu tempat kehilangan kata-kata, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Charlie berkata dengan tidak sabar, oke, jangan mengejek, aku akan membiarkan Tuan Chen menjatuhkanmu sekarang. Setelah itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Ishak. Bab 5014. Begitu Ishak memasuki ruangan, Charlie berkata kepadanya, TN Chen, bawa Tuan Su ke Cartier di lantai pertama hotel untuk memilih cincin. Setelan yang layak, dan minta Departemen Tata Graha untuk menyiapkan buket mawar segar untuk pengiriman. Meskipun Ishak sedikit terkejut, dia masih berkata dengan sangat sederhana, baik Tuan Muda. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada ZYNN, tolong, Tuan Su. Meskipun ZYNN merasa seperti ingin membawa bebek kerak. Tapi saat ini, tinta sudah tidak ada lagi. Dan dia buru-buru mengikuti Ishak keluar dari ruangan. Saat ini, pikiran Ruoli hanya tertuju pada ibunya saja. Di gantungan di kamar mandi, ada gaun lengan pendek yang dia siapkan untuk ibunya terlebih dahulu. Gaun ini dipilih khusus untuk ibunya. Tidak seperti Takehiko Ito, lengan kanan Roma telah patah selama lebih dari 20 tahun. Jadi dia belum pernah melihat ibunya mengenakan pakaian lengan pendek apapun sejak hari yang dia ingat. Bahkan di musim panas yang terpanas, ibunya akan mengenakan atasan lengan panjang dan kadang-kadang rok. Dan tubuh bagian atas juga harus berlengan panjang. Ruoli belum pernah melihat ibunya dengan anggota badan yang sehat. Tapi dia menebak bahwa jika ibunya berubah menjadi gaun feminin yang dia pilih, dia akan mempesona. Pada saat ini, Roma tidak menyadari bahwa rok ini dibeli untuknya. Dengan bantuan Ruoli, dia melepas pakaiannya satu persatu. Sambil melihat gaun hijau muda dengan rangkaian bunga yang elegan, dia berkata sambil tersenyum. Ruoli, gaun ini sangat indah, kamu biasanya terlihat seperti tombau setiap hari.
Kenapa kamu mau memakai rok kali ini? Roma tidak menyadarinya. Gaun ini sebenarnya dibeli oleh putrinya untuknya. Dalam kesannya, Ruoli hampir tidak pernah memakai rok karena latihan bela dirinya. Pada saat ini, Ruoli melepas rok dari gantungan, memberi isyarat di depannya, dan bertanya sambil tersenyum. Bu, apakah menurutmu itu terlihat bagus? Roma mengangguk ringan, dan berkata, kelihatannya bagus. Ya, itu hanya terasa sedikit kuno. Tidak cocok untuk anak perempuan berusia awal 20-an, tetapi cocok untuk wanita berusia 30-an dan 40-an. Ruoli terkikik dan berkata, visimu cukup akurat. Aku juga berpikir rok ini tidak cocok untuk gadis sepertiku. Roma berkata dengan senyum manis, Anda berusia 20-an. Tapi bukan lagi gadis kecil, banyak gadis setua kamu sekarang menjadi ibu. Ruoli menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit. Bu, di depanmu, aku akan selalu menjadi gadis kecil. Roma menyentuh wajah Ruoli, menghela nafas, Ibu benar-benar tidak menyangka Ruoliku bisa menjadi pendekar bintang 5. Anda dapat memiliki kesempatan. Ini hari ini, yang pasti merupakan hal paling bahagia dalam hidup saya. Ruoli mengangkat lengannya dan dengan lembut menyentuh punggung tangan ibunya. Matanya merah, dan dia berkata dengan tegas, Bu, akan ada sesuatu yang lebih bahagia nanti. Sejak saya berusia 5 tahun, satu hal yang saya minta setiap ulang tahun. Keinginanku itu akan segera terwujud. Ruoli, seorang anak, paling tertekan oleh lengan kanan ibunya yang patah. Karena itu, karena dia masuk akal, dia membuat permintaan di hari ulang tahunnya setiap tahun. Dan dia diam-diam membuat keinginan yang sama, yaitu berharap ibunya bisa sembuh dan menjadi orang normal. Meskipun dia selalu tahu bahwa keinginan ini tidak mungkin tercapai, dia terus membuat keinginan ini dari tahun ke tahun. Itu juga sejak dia berusia 5 tahun ketika ibunya bertanya apa yang dia inginkan. Dia hanya akan tersenyum dan mengatakan satu kata, kerahasiaan. Karena itu, Roma tiba-tiba mendengar bahwa putrinya telah membuat keinginan yang sama selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Dan bertanya dengan heran, Ruoli, keinginan macam apa itu, yang bisa membuatmu bertahan selama bertahun-tahun? Ruoli tersenyum misterius, membawa ibunya ke bak mandi, dan mendesak. Bu, kamu berbaring di bak mandi dulu. Dan semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui malam ini akan segera terjawab. Bab 5015. Roma tidak tahu mengapa putrinya membiarkannya berbaring di bak mandi. Tapi dia tidak bertanya lebih banyak ketika dia melihat putrinya sedang menantikan sesuatu. Setelah dia merendam tubuh di bawah leher di bak mandi, Ruoli mengeluarkan pil yang membentuk kembali dan menginstruksikan. Bu, Pak Wade mengatakan bahwa Anda akan tertidur setelah minum pil. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengawasimu sepanjang waktu. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan pil itu ke mulut Roma. Roma tersenyum pada putrinya, dan sebelum dia sempat berbicara, dia merasa pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu, dan dia kehilangan kesadaran. Melihat ibunya kehilangan kesadaran, Ruoli berdiri tak bergerak di depan bak mandi. Menantikan saat keajaiban akan terjadi. Pada saat yang sama, Ishak mengambil ZTNN dan menemukan cincin berlian kelas atas senilai $1,3 juta AS di toko Cartier. Ini sudah merupakan cincin berlian terbaik yang bisa dibeli di toko ini, tetapi di mata ZTNN, itu masih sedikit kecil. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada pramuniaga muda. Apakah hanya ada satu yang sebesar ini? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih murni? Si pramuniaga berkata dengan gugup, Tuan, ini sudah menjadi cincin berlian terbaik di toko kami. Dan cincin berlian ini biasanya tidak ada di toko kami. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ini sedang tur di banyak toko di New York. Itu baru saja tiba di toko ini pagi ini. Jika itu datang kemarin, cincin berlian terbaik di toko kami sebenarnya kurang dari sebagian kecil dari yang ini. ZTNN melihat cincin berlian yang berlebihan dan berkata dengan jijik. Tapi ini benar-benar tidak cukup besar, dan warnanya tidak cukup langka. Aku berencana untuk melamar, jadi aku tidak tahu. Si pramuniaga tercengang dan mau tak mau bertanya. Pak, saya tidak tahu cincin berlian seperti apa yang cukup besar dan langka di mata Anda? ZTNN berpikir sejenak, dan berkata dengan santai, itu pasti berlian biru yang langka. Berlian merah muda, atau berlian merah? Harganya setidaknya $5 juta AS, setidaknya tidak sepadan. Pramuniaga tidak tahu apakah ZTNN mengatakan yang sebenarnya atau bercanda.
Namun profesionalismenya tetap mendorongnya untuk menjelaskan dengan sabar. Maaf, Pak, kami biasanya tidak menaruh berlian semacam ini di toko untuk penjualan eceran. Ya, kebanyakan dari mereka secara khusus disesuaikan untuk pelanggan VIP, dan beberapa bahkan disiapkan untuk dilelang. Bagi Ishak, kata-kata ZTNN bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun juga, itu adalah tuan muda pertama dari keluarga Su. Dengan cincin berlian bernilai jutaan dolar. Itu pasti di luar pandangannya. Namun, Ishak juga tahu bahwa waktu tidak memungkinkannya untuk terlalu selektif. Jadi dia mengingatkan dengan suara rendah, "Tuan Su, waktu kita terbatas, dan pilihan di toko juga terbatas. Cincin yang benar-benar membuat Anda puas, saya khawatir tidak mungkin mendapatkannya di sini. Mengapa kita tidak membeli yang ini dulu, lalu pergi melihat jasnya, jangan tunda bisnisnya." ZTNN menghela nafas, mengangguk, dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku ingin yang ini." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap pramuniaga dan berkata, "Tolong bantu saya dengan check-out, cincin itu tidak perlu dikemas, saya akan mengambilnya langsung." Pramuniaga itu tertegun dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membeli cincin ini? Ini 1,3 dolar juta." ZTNN bersenandung, mengeluarkan dompetnya, dan mengeluarkan an ames centurion hitam. Dan kartu emas itu diserahkan kepada pramuniaga dan berkata, "Cepat dan geser kartunya, aku punya hal lain untuk dilakukan." Setelah melihat kartu ini, pramuniaga menyadari bahwa pria di depannya tidak bercanda. Pria besar di papan buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan, tunggu sebentar, saya akan melunasi tagihan untuk Anda." Segera, ZTNN menandatangani namanya di tagihan dan memasukkan cincin berlian senilai 1,3 juta dolar ke dalam sakunya. Setelah itu, dia memilih setelan siap pakai di Armani yang hampir tidak muat.